Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa sekalian. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada perkuliahan kita di pagi yang indah ini. Mahasiswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari pertemuan sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas pembelajaran kooperatif atau kalau dikenal itu cooperative learning. Sebagai calon guru, kita harus mengetahui bagaimana pembelajaran kooperatif ini diterapkan di sekolah dasar. Mengapa demikian? Karena merujuk pada kurikulum 2013 bahwa tuntutan salah satunya adalah melatih kerjasama siswa atau sikap sosial siswa ketika dia mampu hidup bersama-sama di dalam kelompok. Yang kedua, bahwa kooperatif ini masuk ke dalam salah satu keterampilan abad 21 atau kalau dikenal itu 4C. Kolaborasi, komunikasi, kreatif, dan critical thinking. Nah, kooperatif ini masuk ke dalam kolaboratif, yaitu mampu berkolaborasi bersama rekan-rekannya di dalam suatu kelompok. Mahasiswa sekalian, bahwa pengertian dulu yang pertama sekali kita bahas. Pembelajaran kooperatif, artinya di sini apa? Bersifat kerjasama atau bersedia membantu. Nah, makna dari bersifat kerjasama atau bersedia membantu. Maknanya seperti ini, saya butuh kamu, kamu butuh saya. Itulah dia. Nah, ini menurut Depdiknas tahun 2008. Sedangkan menurut Arens di tahun 2012, beliau mendefinisikan bahwa pembelajaran kooperatif yaitu suatu model pembelajaran di mana siswa belajar dalam kelompok-kelompok kecil, yaitu umumnya terdiri dari 4-5 orang siswa, dengan keanggotaan yang heterogen. Makna dari heterogen ini, mahasiswa sekalian, adalah tingkat kemampuannya, jenis kelamin, dan suku atau rasnya itu berbeda-beda. Kenapa? Agar terjadi diskusi yang asik atau yang aktif di dalam kelompok tersebut. Bagaimana kalau semuanya itu tingkat kemampuannya ini pintar semua? Lah, otomatis kalau yang pintar dikelompokkan kepada yang pintar, yang lemah dikelompokkan kepada yang lemah, tidak ada nanti pembelajaran kooperatif atau saling membutuhkan di dalam kelompok tersebut. Nah, mahasiswa sekalian, ingat, di dalam membagi kelompok, sebaiknya itu 4-5 orang. Tapi kalau saya sepakat itu biasanya 4 orang. Mengapa? Agar semua anggota kelompok tersebut terlibat secara aktif dalam menuangkan gagasan dan pikirannya untuk memecahkan masalah yang diberikan oleh guru saat berdiskusi. Jadi mahasiswa sekalian, hal ini sangat penting kita perhatikan. Kenapa? Agar yang lainnya itu ikut terlibat secara total di dalam kelompok tersebut. Nah, jadi ingat ya, harus memperhatikan juga keanggotaan yang heterogen mahasiswa sekalian. Pembelajaran kooperatif perlu dikembangkan karena pada saat penerapan pembelajaran kooperatif, siswa berlatih berbagai keterampilan kooperatif atau keterampilan sosial. Nah, sesuai dengan tuntutan kompetensi pada kurikulum 2013, yaitu kompetensi sikap sosial, selain kompetensi sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, mahasiswa sekalian, di kurikulum 2013, kalau dulu di kurikulum 2006, baik KTSP itu, kita mengenal ada namanya standar kompetensi. Nah, itu standar kompetensi itu maksudnya apa, Pak? Kompetensi yang paling dasar yang dipahami atau yang dimiliki siswa nanti setelah mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Nah, itu dia. Jadi kemampuan apa yang paling dasar, paling standar yang harus dipahami siswa setelah dia ikut pembelajaran hari itu. Nah, kalau kali ini adalah kompetensi inti. Kompetensi inti itu apa? Hal-hal yang paling inti atau kemampuan inti yang dipahami siswa setelah mengikuti pembelajaran yang kita lakukan. Maka kalau di SD itu di dalam K13 ada namanya sekarang KI1, KI2, KI3, dan KI4. KI1 itu apa, Pak? KI1 itu adalah sikap spiritual. Sikap spiritual itu bagaimana? Hubungan kita
dengan Tuhan atau hubungan kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan kepada Tuhan kita. Contohnya apa? Berdoa sebelum belajar. Kan itu dia. Nah, yang kedua ada apa? Sikap lagi, yaitu sikap sosial. Sikap sosial, kalau tadi KI 1 adalah hubungan kita dengan Tuhan, maka KI 2 adalah hubungan kita dengan sesama manusia atau sesama hewan dan sesama tumbuh. Itulah dia sikap sosial ini. Nah, yang ketiga adalah namanya KI 3. KI 3 ini apa, Pak? Pengetahuan. Pengetahuan ini apa? Kognitif. Pengetahuan itu ilmu yang kita dapat. Nah, yang keempat adalah KI 4. Kompetensi inti 4, yaitu keterampilan. Keterampilan itu apa? Skill. Kemampuan apa? Setelah mengikuti pembelajaran ini, apakah sih keterampilan apa yang dimiliki oleh siswa? Ini dia mahasiswa sekalian. Jadi ingat, hasil belajar itu ada 3, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kognitif pengetahuan, afektif itu sikap. Nah, kalau di K13 sikap itu dibagi 2 tadi. KI 1 dan KI 2. KI 1-nya sikap spiritual, KI 2-nya sikap sosial. Nah, yang ketiga adalah motorik atau psikomotorik, yaitu keterampilan. Perlu bersama mahasiswa pahami mulai hari ini sebagai calon guru di sekolah dasar. Mahasiswa sekalian, ada 5 prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu saling ketergantungan positif. Nah, ini yang saya maksud tadi, saling ketergantungan positif. Apa itu saling ketergantungan positif? Kamu membutuhkan saya membutuhkan kamu. Ini dia. Yang kedua, ada tanggung jawab perorangan. Nah, tentunya ini adalah akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, maka harus ada yang kita pertanggungjawabkan. Jangan kita menyampaikan sesuatu itu dengan tidak berdasar. Nah, itu dia. Yang ketiga ada tatap muka. Nah, ini tatap muka ini. Ketika di kooperatif yang biasanya kita individual atau secara mandiri sendiri, nah, ketika kooperatif kita duduk bersama kelompok, maka terjadi tatap muka di dalam kelompok tersebut. Selanjutnya adalah komunikasi antar anggota. Nah, mahasiswa sekalian, kooperatif melatih siswa kita untuk berkomunikasi dengan baik. Kalau biasanya komunikasinya itu bersifat pasaran atau yang umum dilakukan, tapi kalau di situasi akademik sesungguhnya kita melatih siswa kita untuk berbicara secara baku atau berbicara. Yang kelima adalah evaluasi proses kelompok. Tentu perlu diperhatikan ini mahasiswa sekalian. Menurut Nur, di tahun 2001 halaman 3, pembelajaran yang menggunakan model cooperative learning pada umumnya memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menuntaskan materi belajarnya. Nah, ini dia. Siswa bekerja di dalam kelompok untuk bersama-sama menuntaskan materi belajarnya. Ini dia. Jadi hidup di dalam kelompok. Yang kedua, kelompok dibentuk dari tinggi, sedang, dan rendah. Nah, ini nggak boleh kemampuan tinggi satu kelompok, kemampuan sedang satu kelompok, kemampuan rendah satu kelompok. Nggak boleh. Kenapa? Yang pintar makin pintar, yang sedang stabil saja, yang rendahnya makin rendah dia. Maka dari itu dilakukanlah kolaborasi, hidup dalam kelompok yang berbeda-beda. Kenapa? Agar yang kemampuan tinggi mampu memberikan edukasi atau mampu memberikan masukan atau saran bagi kelompok bagi temannya yang kemampuan rendah. Jadi yang kemampuan rendah ini jadi dia memiliki motivasi untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya yang ketiga, bila mana mungkin anggota kelompok berasal dari ras, bangsa, suku, dan jenis kelamin yang berbeda-beda. Iya, jangan laki-laki baru suku Batak. Nah, ini harus diperhatikan mahasiswa sekalian. Yang keempat, penghargaan lebih berorientasi kepada kelompok daripada individu. Nah, iya, apabila itu bagus, hasil yang diperoleh dari kelompok itu, jangan kita memuji satu orang saja. Kenapa? Kita tidak boleh diskriminasi. Bahwa yang ada di benak kita, apabila suatu tugas itu bagus, maka itu adalah pekerjaan bersama-sama yang telah dilakukan siswa. Nggak boleh kita hanya memandang satu orang saja atau satu individu saja. Ini perlu dipahami mahasiswa sekalian sebagai calon guru di sekolah dasar. Apalagi kita ketahui bahwa siswa SD ini sensitifnya tingkat tinggi. Itu tingkat tinggi hari ini bisa terbawa-bawa sampai esok. Yang kita takut, kenapa kemauan belajarnya atau minat belajarnya menjadi rendah? Karena kesalahan kita dalam memberikan penghargaan di dalam kelompok. Nah, mahasiswa sekalian, adapun tujuan pembelajaran kooperatif yang pertama itu adalah hasil belajar akademik.
Jadi para pendukung pembelajaran kooperatif percaya bahwa struktur penghargaan kooperatif dapat meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Pembelajaran kooperatif juga dapat mengubah norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Nah, ini dia norma dengan hasil belajar. Nah, jadi hasil belajar akademik ini apa? Mampu mengubah norma-norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Jadi kita tidak ada lagi sepele terhadap tugas, terhadap pembelajaran yang diberikan oleh guru kita. Maka dengan pembelajaran kooperatif adanya kerjasama bersama-sama. Ingat bahwa kooperatif itu kata kuncinya adalah bekerja sama. Jadi kita tidak ada individual di sini. Harus saling menghargai. Yang kedua, toleransi dan penerimaan terhadap keragaman. Nah, ini dia. Pembelajaran kooperatif memberikan kesempatan kepada siswa dengan latar belakang dan kondisi yang beragam untuk bekerja secara independen atau saling interdependen, saling bergantung pada tugas yang sama. Nah, ini dia. Jadi setiap individu memiliki hak yang sama, walaupun secara nyata kemampuannya itu rendah. Tapi memiliki hak yang sama untuk menyampaikan gagasan dan pendapatnya. Yang ketiga adalah pengembangan keterampilan sosial. Nah, keterampilan sosial ini amat penting untuk dimiliki saat hidup bermasyarakat, di mana sebagian besar profesi dilakukan dalam organisasi yang saling bergantung. Nah, jadi di sini kita memiliki sifat saling ketergantungan. Kita harus paham betul bahwa kita saling ketergantungan. Seperti saya sampaikan tadi, saya butuh kamu, kamu butuh saya. Nah, secara tidak langsung, kooperatif ini melatih siswa bahwa mereka nantinya akan hidup dalam kehidupan bermasyarakat. Mahasiswa sekalian, adapun kelebihan dan kekurangan dari model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ini adalah kelebihan. Apa yang menjadi kelebihan? Yang pertama itu memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan konsep sendiri dan cara memecahkan masalah. Iya, ini dia. Jadi siswa menemukan sendiri. Jadi dia belajar secara mandiri. Kalau teori ini, kalau kita bilang itu adalah teori konstruktivistik. Jadi siswa membangun gagasannya sendiri. Tanpa peran guru itu adalah sebagai fasilitator atau pendamping. Yang kedua, memberikan kesempatan kepada siswa untuk menciptakan kreativitas dalam melakukan komunikasi dengan teman sekelompoknya. Ini dia. Jadi siswa kreatif dia. Tanpa ada, kalau kita jadi guru, jangan kemauan kita yang dituruti siswa. Tapi kita harus memahami siswa. Memahami ya, bukan mengikuti mau siswa. Jadi apa yang diinginkan siswa itu harus kita arahkan pembelajaran ke sana dengan memperhatikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran. Yang ketiga adalah membiasakan sikap terbuka namun tegas. Nah, ini dia. Terbuka tapi tegas, jangan terbuka mengikuti maunya. Jadi apa dia? Nah, iyalah lembek jadinya nanti. Yang selanjutnya adalah meningkatkan motivasi belajar siswa, membantu guru dalam pencapaian tujuan pembelajar. Iya, setiap seorang guru ketika hendak masuk ke kelas, dia harus memiliki tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu apa? Apa yang akan dimiliki siswanya setelah pembelajaran itu selesai. Selanjutnya adalah mendorong motivasi guru untuk menciptakan media pengajaran. Karena media ini begitu penting karena media ini adalah sarana untuk membelajarkan siswa agar siswa tidak berpikir abstrak, tapi berpikir nyata, konkret. Mahasiswa sekalian, yang menjadi kelemahan yaitu memerlukan waktu cukup lama untuk melakukan diskusi. Ya, kadang diskusi jadinya melebar, ngalur ngidul. Maka peran guru ini sangat penting untuk membatasi hal-hal jangan terlalu melebar. Yang kedua, dalam penerapan model pembelajaran kooperatif, kelompok yang merasa asing dan sulit untuk bekerja sama. Ini dia tadi. Maka ada dia yang misalnya merasa dia ini bukan gabungannya selama ini, bukan kelompoknya selama ketika dia bergaul. Ini bukan kelompok dia, jadi dia merasa asing, sulit bekerja sama, segan. Ini harus kita lebur mahasiswa. Ingat, heterogen itu perlu dalam kooperatif. Selanjutnya adalah jika tidak ada bimbingan dari teman dan guru, maka ada kalanya siswa yang selalu pasrah. Ini dia. Maka kita sebagai guru itu harus memberikan pendampingan, jangan lepas tangan saja. Selanjutnya, jika ada tidak mekanisme yang baik dan sikap ketergantungan, maka kita harus memberikan mekanisme dalam pembelajaran kooperatif itu, mahasiswa sekalian. Selanjutnya, mahasiswa sekalian, inilah teknik-teknik dalam model pembelajaran kooperatif. Yang pertama ada student teams division atau STAD, ada jigsaw, ada grup. Nah, ini dia semuanya mahasiswa sekalian. Ada to stray, tipe talking chips. Ini dapat kamu pahami di modul kamu. Sebagai calon guru itu tidak ada model pembelajaran yang tidak baik. Semua model pembelajaran itu baik, hanya saja disesuaikan dengan materi dan waktu yang tersedia. Serta iklim sosial yang ada. Baik mahasiswa sekalian, demikianlah perkuliahan kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat.
Semoga apa yang kita pelajari ini mendapat berkah bagi kita, dapat kita implementasikan di lingkungan kerja kita nanti. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.